Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling bersama saya Yulianti. Materi kita hari ini adalah Aku Tidak Mengenal Depresi. Tujuan materi layanan. Tujuan umum peserta didik memahami tentang depresi, gejala-gejala depresi dan faktor penyebabnya, serta mampu mengatasi depresi yang dihadapinya. Tujuan khususnya, peserta didik dapat memahami pengertian depresi, faktor-faktor penyebab dan dampak depresi, serta memahami cara mengatasi depresi. Apakah semua orang bisa depresi? Setiap orang bisa mengalami depresi di segala usia. Apa yang mengakibatkannya belum diketahui pasti. Tapi ahli kesehatan mental sedunia sepakat bahwa ada sejumlah faktor risiko penyebab depresi yang paling umum. Beberapa di antaranya bahkan tidak selalu bisa dicegah. Berbagai hal yang sering membuat remaja mengalami depresi adalah masalah kehidupan sosial, seperti hubungan keluarga, percintaan, pertemanan, hingga persoalan akademis di sekolah. Tekanan-tekanan tersebut bisa menjadi stres ringan yang jika dibiarkan dalam waktu lama akan menyebabkan depresi. Apa depresi itu? Menurut American Psychiatric Association, depresi merupakan suatu gangguan mental yang spesifik yang ditandai dengan adanya perasaan sedih, putus asa, hilang semangat, merasa bersalah, lambat dalam berpikir, menurunnya motivasi untuk melakukan aktivitas. Sejumlah faktor lain yang mendorong bunuh diri pada remaja, salah satunya adalah depresi berskala tinggi, penyalahgunaan narkoba, kehampaan dukungan orang tua, konflik hubungan, penyakit kejiwaan, kehilangan orang tercinta dalam hidupnya, pengangguran, tidak sekolah, tidak kerja, tidak punya aktivitas apa-apa, perfeksionis yang tidak rasional. Gejala-gejala dalam depresi pada remaja yaitu antara lain adalah kehilangan minat dan kegembiraan, lalu berat badan, mengalami penurunan drastis. Selanjutnya mengalami insomnia atau kesulitan tidur atau hipersomnia, dan mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas. Selanjutnya merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang sangat berlebihan. Lalu kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi, dan muncul perasaan sedih hampir setiap hari. Lalu munculnya juga pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri, atau adanya rencana spesifik untuk bunuh diri. Penyebab remaja menjadi depresi salah satunya adalah genetik, memiliki riwayat gangguan mental lainnya, pengalaman masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan, merokok atau mengkonsumsi jenis obat, penyakit tiroid atau memiliki penyakit kronis atau penyakit serius, kebiasaan kurang tidur, terlalu banyak menggunakan media sosial, selesainya tayangan film, memiliki tekanan batin, misalnya karena masalah keuangan atau masalah keluarga. Selanjutnya, dampak depresi pada remaja. Apa saja dampaknya? Depresi dapat mengakibatkan dampak yang merugikan bagi si penderita, seperti terganggunya fungsi sosial, fungsi pekerjaan, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari, bahkan hingga tindakan bunuh diri yang menyebabkan kematian. Depresi tidak hanya berdampak negatif pada kondisi psikologis atau kesehatan mental, tapi juga dapat merusak otak penderitanya. Sejumlah penelitian kini menemukan bahwa orang yang mengalami depresi rentan mengalami penuaan dini pada otak serta gangguan fungsi otak.
Remaja yang mengalami depresi juga berisiko tinggi mengalami banyak masalah serius karena mereka berjuang untuk mengatasi rasa sakit emosional yang dirasakan. Solusi untuk mengatasi depresi, nih, ungkapkan keluh kesah. Ya, jangan memendam perasaan karena itu akan bisa membuat kamu stres. Olahraga secara rutin. Selain membuat tubuh sehat, olahraga juga meredakan stres. Lakukan meditasi. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Fokus pada saat ini. Terapkan pola hidup sehat. Bagi kebanyakan remaja, gejala depresi dapat mereda dengan cara pengobatan seperti pengobatan medis dan konseling psikologis. Tips mengatasi depresi. Nah, jadilah lebih aktif. Beberapa bentuk olahraga juga dapat membantu kamu meningkatkan mood ya. Makan yang sehat, penting untuk selalu makan dengan sehat. Tidur yang cukup. Hadapi masalah kamu ya, jadi jangan lari dari kenyataan. Lakukan hal-hal baru yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat. Kamu merasa depresi, harus kemana? Ketika gejala depresi terasa mulai mengganggu keseharian, maka seseorang wajib untuk segera mencari pertolongan profesional, yaitu misalnya konselor atau guru BK untuk tahap yang ringan, atau bisa juga ke psikolog. Yang untuk tahap yang berat, ahli yang tepat untuk menangani penyakit ini adalah dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Nah, kabar baiknya, dengan perawatan dan dukungan yang tepat, kebanyakan orang yang mengalami depresi dapat sembuh total. Ya, bagi kamu yang masih remaja dan merasa mengalami depresi, kamu bisa melakukan beberapa hal di bawah ini untuk mengatasi depresi yang sedang kamu alami ya. Tadi sudah dibicarakan di depan. Bicarakan masalahmu ya dengan orang dewasa yang kamu percaya. Jangan mengurung diri, jangan menarik diri ya. Terapkan pola hidup sehat, kelola stres dan kecemasan. Ambil nafas panjang, lalu buang perlahan-lahan ya. Jika kamu mengalami suatu tekanan yang sangat berat ya, kamu rehat dulu, freshkan pikiran dan tubuh kamu. Dorong untuk bersosialisasi. Jadi jangan menyendiri terus-menerus jika kamu sedang mengalami kesedihan. Oke, terima kasih. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.